Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Mboten dingin ya? Mboten ya? Nah, ya. Oh, AC sebelah saya. Boleh. Nanti lidah saya kaku kalau kedinginan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis, mudah-mudahan hadis ini bisa mengingatkan kita bahwasanya kita adalah makhluk yang dibanjiri oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi shirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang di pagi hari dia memiliki tempat tinggal yang aman, dia memiliki badan yang sehat, dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Maka tiga nikmat utama ini, kalau kita memilikinya, maka kita ibarat menggenggam dunia. Bapak Ibu memiliki tiga nikmat ini? Apakah tempat tinggal Bapak Ibu aman? Aman. Nggak ada yang ngebom ya? Alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu badannya sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak di sini. Nah, di sana mana? OGD gitu. Nah, apakah Bapak Ibu punya makanan untuk hari ini? Walaupun belum belanjaan tapi punya ya. Ada ya, nanti belanja insya Allah ada. Nah, untuk hari ini saja lah ya, bukan untuk bulan ini enggak, hari ini aja. Maka jenengan semua adalah raja dan ratu dunia, Masya Allah. Karena sudah memiliki tiga nikmat utama ini. Namun namanya manusia selalu merasa kurang. Padahal dunia yang dicari itu ya tiga ini. Yang penting punya tempat tinggal yang aman, punya badan yang sehat, punya makanan untuk hari itu. Itu yang dicari. Dunia itu ya tiga itu. Tapi kenapa manusia selalu merasa kurang? Mencari dan mencari, menumpuk dan menumpuk, khawatir akan rezekinya. Bagaimana nasibku bulan ini? Bagaimana nasibku bulan depan? Dia menumpuk dan menumpuk harta. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Menumpuk-numpuk harta melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam
liang lahat. Manusia tidak akan pernah sadar kalau dia selalu merasa kurang sebelum tanah menyumpal mulutnya. Barulah manusia sadar bahwasanya dia selalu dilalaikan oleh harta. Nabi SAW menggambarkan manusia yang seperti ini dalam sabdanya, seandainya manusia diberi satu gunung emas, maka tentu ia menginginkan yang kedua. Seandainya manusia memiliki 2 gunung emas, maka ia pengen yang ketiga. Begitu kan manusia? Nah, gaji bulan ini alhamdulillah misalkan 3 juta. Kok sih kurang ya 3 juta? Besok alhamdulillah dapat kenaikan 4 juta. Ternyata masih kurang. Sampai gaji 1M aja lu kurang. Buktinya apa? Lesik korupsi itu. Padahal rumahnya banyak. Nah, Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha menerima taubat siapa yang mau bertobat. Seseorang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kehilangan satu hal yang sangat penting dalam hatinya, yaitu rasa cukup. Qanaah yang ada dalam hati itu adalah hal yang hilang pada kebanyakan manusia. Ada satu kunci, apabila kita melakukannya, Allah akan memberikan kita rasa cukup dalam hati. Kunci ini ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang isinya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah itu ada yang ada dalam Al-Qur'an, ada yang di luar Al-Qur'an, yaitu hadis apa? Qudsi. Diambil dari kata Quddus. Ya. Quddus, Allah yang Maha Suci, Al-Quddus. Dalam hadis qudsi dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yaqulu rabbukum, Tuhan kalian berkata, ya bena Adam, hei anak Adam, tafarragh li'ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Wamla yadaika rizqan, dan akan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Ya bena Adam, hei anak Adam, la tuba'id minni, jangan menjauh dariku. Famla qalbaka faqran, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa kurang. Wamla yadaika syaghlan, dan akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi tamparan buat kita, bahwasanya jika kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji Allah akan penuhi hati kita dengan rasa cukup. Orang yang istiqomah ibadah itu hatinya tenang, Bapak Ibu. Hatinya selalu merasa cukup. Dan Allah akan berikan rizki pada kedua tangannya. Namun siapa yang menjauh dari Allah, padahal Allah mengatakan la tuba'id minni, jangan jauh-jauh dari aku, tapi dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat dia tidak mau sholat, waktunya nyembah Allah dia tidak pernah berada di saf barisan sholat, waktunya meluangkan waktu malam menyembah Allah dia gunakan semuanya untuk tidur, waktunya bersedekah menyisihkan sebagian rizki dari Allah dia habiskan semuanya, nggak pernah sedekah. Ini namanya menjauh dari Allah. Maka Allah berjanji, siapa yang menjauh dari Allah, Allah akan penuhi hatinya dengan rasa kurang, selalu merasa kurang. Dan Allah akan penuhi tangannya dengan kesibukan.
Padahal tangannya sibuk, hatinya selalu merasa apa? Kurang. Hari-hari dia sibuk, pergi pagi, pulang malam, kerja keras, banting tulang, tapi hatinya selalu merasa kurang. Apakah ini hidup yang kita dambakan, Bapak Ibu? Maka rasa cukup dalam hati itu sangat mahal, sangat mahal. Tidak semua orang memiliki rasa cukup ini yang disebut dengan qanaah. Siapa yang memilikinya dalam hati, sungguh dia memiliki harta yang tidak pernah lenyap. Orang yang punya qanaah itu dia punya harta yang tidak akan pernah lenyap. Mungkin rumah bisa rusak, kena hujan, bocor, rusak. Mobil, motor mungkin bisa hilang, dicuri orang dan lain. Harta mungkin bisa habis. Tapi qanaah tidak akan pernah lenyap. Orang yang qanaah selalu memiliki harta dalam hatinya, karena dia merasa cukup. Apapun keadaan dia, Bapak Ibu sekalian, dia mau di rumah yang sempit atau luas. Kita rumahnya sempit apa luas, Bapak Ibu? Ya sedengan lah gitu ya Pak ya. Ayo kita bandingkan dengan rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu Masya Allah kecil sekali nih. Tapi Rasulullah itu qanaah, selalu merasa cukup. Apapun keadaannya, kita pakai mobil, pakai motor, ataupun sepeda ontel, apapun keadaannya, kita makannya makan pizza atau makan tempe sama sambal gitu, orang qanaah selalu merasa bahwa dirinya raja. Kenapa? Karena dia selalu merasa apa? Cukup, mendapat ini bersyukur, dapat ini bersyukur. Dari mana rasa cukup itu hadir? Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, hatinya diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan itu tadi bisa membuat kita belajar untuk bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan rutin kita, yaitu belajar Asmaul Husna dalam kitab ensiklopedi Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kemarin kita telah membahas bahwasanya urgensi belajar Asmaul Husna itu ada banyak dan sangat penting kita belajar ilmu tersebut. Yang pertama, Asmaul Husna adalah ilmu yang paling penting dan paling mulia. Belajar Asmaul Husna adalah kewajiban pertama sebelum belajar yang lain. Belajar Asmaul Husna bisa meningkatkan iman kita secara drastis. Belajar Asmaul Husna semakin kita mengenal syariat Allah yang ditetapkan kepada kita. Kemudian kita akan bahas urgensi poin yang kelima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pentingnya belajar ilmu Asmaul Husna adalah kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ada yang lahir, ada yang batin. Lahir contohnya apa Bapak Ibu? Sholat, apalagi? Puasa, zakat, sedekah. Nah, batin, ibadah batin contohnya apa? Zikir. Nah, zikir apalagi? Berdoa. Ibadah batin, waduh, kan sih ngerti ibadah batin ya. Ibadah batin itu satu, ikhlas. Ibadah batin itu cuma orang yang tahu, cuma orang itu, nggak kelihatan itu ikhlas itu. Dua, sabar. Nggak kelihatan sabar itu, yang tahu cuma orang itu, sabar. Tiga, syukur, orang itu bersyukur. Tahu dari mana? Nggak tahu. Yang bersyukur tuh hatinya, nggak ada yang tahu. Keempat, contohnya tawakal, dia pasrah kepada Allah, tawakal. Itu ibadah batin.
Orang yang memahami Asmaul Husna, dia akan termotivasi untuk semangat menjalankan ibadah lahir dan batin. Contohnya, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ada yang tahu arti Ar-Razzaq? Yang maha memberi rizki. Semua yang di bumi ini rizkinya ditanggung oleh Allah SWT. Semuanya. Allah menanggung semua rizki makhluk di bumi, bahkan sampai makhluk terkecil. Semua rizki ditanggung Allah. Kita belum lahir saja, itu sama Allah sudah diberi rizki. Ada yang tahu rizki bayi apa? Ya, makanannya ibu ya. Makanannya ibu, darah dan yang lainnya. Itu yang memberi rizki Allah. Bayi nggak bisa berusaha ya. Bayi dikongkon kerja ya nggak iso di dalam perut, tapi Allah yang memberikan rizki, padahal bayi itu tidak bisa bekerja. Di dunia kita juga sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang sudah belajar nama Allah Ar-Razzaq, maka akan muncul satu ibadah batin, namanya tawakal. Jadi orang yang sudah belajar Ar-Razzaq, tawakalnya itu sangat tinggi. Orang yang khawatir besok makan apa, orang yang khawatir anaknya besok sekolah di mana, orang yang khawatir besok kerjanya gimana, orang yang khawatir nikah sama siapa, itu berarti tawakalnya apa? Kurang. Tawakalnya kurang. Mungkin dia belum ngaji di Mujahidin, ya, belum belajar Ar-Razzaq gitu ya. Nah, kalau ada yang kayak gitu suruh ngaji di sini ya Pak ya. Nah gini. Bingung jodoh ayo gitu ya. Maka perasaan-perasaan seperti itu, khawatir, takut, itu adalah perasaan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia belum kenal sama Allah, belum kenal sama Ar-Razzaq. Dan insya Allah kita akan bahas detail ketika membahas nama Allah Ar-Razzaq. Nah seperti ini tuh biasanya orang seperti ini kalah sama binatang yang tawakalnya sangat tinggi, namanya cecek. Cecek itu Bapak Ibu memiliki ibadah batin sangat tinggi, namanya tawakal. Masya Allah. Cicak itu pernah lihat jenengan cicak bunuh diri? Aku tak bunuh diri ya mis. Oh Gusti Allah ki salah desain. Gusti Allah ki salah desain. Lah mosok aku ini nggak bisa terbang, makananku bisa terbang. Ini gak salah desain gitu. Allah ini gitu. Mau cicak bunuh diri gara-gara nggak bisa ini. Lah cicak itu tawakalnya tinggi. Dalam sebuah lagu, nah gitu kan, lagunya gimana? Jadi dinding diam-diam merayap. Lah itu sabar, tawakal gitu. Nggak mungkin cicak bunuh diri. Nah, datang seekor nyamuk lah baru lah gitu dimakan. Nah, padahal rizki cicak itu lebih sulit daripada manusia. Rizkinya cicak itu bisa terbang. Seandainya harusnya yang lebih mudah itu cicaknya yang punya sayap. Nah rizkinya melata lah, itu sepertinya mudah. Langsung cicaknya bisa terbang bebas. Tapi ini enggak. Ini menunjukkan apa? Nah, manusia itu tawakalnya kurang. Manusia kalah sama cicak dari segi cicak itu nggak punya ijazah. Betul Bapak Ibu? Nah, pernah dengar ada cicak ijazah S1? Nah, manusia punya ijazah tapi saya tetap khawatir aja tentang rezeki, kalah sama binatang namanya apa? Cecek. Nah, cicak. Nah, manusia berkata, saya divonis sakit sama dokter. Saya divonis sakit. Lah terus kalau saya sakit nggak bisa kerja, anakku terus gimana? Istriku terus gimana? Manusia khawatir kayak gitu terus. Terus anakku nanti makan apa? Istriku gimana? Cicilanku ya Allah, aku nggak bisa kerja. Divonis oleh dokter stadium ini gitu. Manusia berkata seperti itu. Maka jawabannya adalah
Kalau yang menjaga anak dan istri itu jenengan, sama yang jaga anak dan istri itu Allah, siapa yang lebih baik penjagaannya? Allah. Maka mengapa harus khawatir? Mengapa harus khawatir? Serahkan saja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan Allah pasti lebih baik daripada penjagaannya jenengan. Ya apa iki anakku, aku gak iso jaga anakku. Penjagaannya Allah lebih bagus. Inilah makna Allah Ar-Razzaq. Dan orang yang tahu ilmu Ar-Razzaq akan muncul tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, Allah memiliki nama Al-Muhsin. Ada yang tahu Al-Muhsin artinya apa? Yang maha baik. Al-Muhsin yang maha baik. Ketika seseorang paham nama Allah Al-Muhsin, maka dia akan termotivasi berbuat baik karena tahu Allah itu maha baik. Allah sudah memberikan kita A, B, C, D, maka dia termotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah itu kalau kita belajar Asmaul Husna, maka kita akan termotivasi untuk ibadah lahir batin. Poin yang keenam, pentingnya kita belajar Asmaul Husna adalah membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Orang yang belajar Asmaul Husna, dia bisa membersihkan hatinya. Karena orang itu selamat atau enggak di hadapan Allah tergantung hatinya, Bapak Ibu. Kalau hatinya bersih, selamat. Disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta itu enggak bermanfaat kecuali dia membawa hati yang apa? Selamat, hati yang bersih. Kalau dia ketemu Allah hatinya bersih, selamat sudah. Dan salah satu cara membersihkan hati itu belajar Asmaul Husna. Salah satu contoh kotoran-kotoran hati adalah sombong. Bagaimana cara membersihkan hati dari sifat sombong? Yaitu dengan memahami nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir artinya adalah Allah maha besar, Allah yang maha besar. Kalau kita paham nama Allah Al-Kabir, kita akan merasa kecil, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Maka apa yang perlu disombongkan? Bahkan dalam sebuah ayat Allah itu pernah menyindir manusia yang sombong-sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Manusia, janganlah kamu jalan di bumi sombong, dengan jalan yang sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu itu tidak bisa nembus bumi, kamu itu enggak bisa setinggi langit. Apa yang kamu sombongkan? Manusia sampai sekarang belum bisa menembus bumi. Betul? Belum bisa. Sampai sekarang enggak ada manusia yang setinggi gunung. Maka Allah menyindir, apa yang kalian sombongkan? Ilmu. Manusia menyombongkan ilmunya. Aku sudah belajar ini penelitian ini sampai S1, S2 sampai S6. Nah, S6 itu apa, Pak? Kata orang-orang S6 itu SD ya. SD kelas 6 ya. Nah, orang-orang menyombongkan ilmunya, ilmuwan, profesor dan yang lainnya. Bagaimana cara membersihkannya? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah punya tentang ilmu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di seluruh bumi menjadi pena dan tintanya adalah lautan seluruhnya, maka tinta itu akan habis
untuk menulis ilmunya Allah. Bahkan setelah lautnya kering, Allah tambahkan 7 laut seperti itu, akan kering lagi. Saking banyaknya ilmunya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya. Maka tidak akan ada habis-habisnya ditulis ilmunya Allah. Kata Allah dalam surah Luqman. Maka yang mengaku profesor, yang mengaku ilmuwan, coba tuliskan ilmumu dalam sebuah buku. Kira-kira pulpen sak donya ini habis apa enggak? Nah, paling menulis mek 3 jilid. Nah, ilmunya Allah sangat banyak. Maka apa yang kita sombongkan? Ilmu kita sangat sedikit. Contoh penyakit hati yang lain adalah pelit. Kotoran hati yang lain, pelit. Pelit akan terkikis dari hati kita kalau kita belajar Asmaul Husna yang namanya Al-Jawad. Al-Jawad artinya Allah Maha. Oh, kurang ngerti ya, Pak. Nanti insya Allah kita belajar ya. Al-Jawad. Al-Jawad, Allah Maha Dermawan. Allah Maha Dermawan. Allah itu kita minta apapun dikasih, Bapak Ibu. Allah kita minta apapun dikasih. Bahkan kita belum minta sudah dikasih sama Allah. Kita belum minta, sama Allah sudah dikasih. Coba ngaku siapa yang hari ini tadi sudah berdoa, ya Allah, izinkan aku melihat hari ini. Siapa yang doa tadi? Ustaz, aku nggak pernah doa kayak gitu seumur hidup. Izinkan aku melihat hari ini, belum pernah. Kita belum doain loh dikasih sama Allah. Orang buta itu tiap hari doanya gitu, Pak. Ya Allah, izinkan aku melihat hari ini gitu. Kita nggak berdoa gitu sama Allah dikasih. Allah Al-Jawad, Maha Dermawan, Maha Dermawan. Maka kenapa kita pelit? Wong Allah saja Maha Dermawan, gitu. Maka akan terkikis sifat pelit dalam hatinya. Itu tadi salah satu penting mempelajari Asmaul Husna, hati jadi bersih. Ya, hati menjadi bersih. Yang poin yang ketujuh, pentingnya kita belajar Asmaul Husna adalah membuat kita lebih tegar ketika menghadapi musibah. Orang hidup di dunia pasti akan diberi musibah oleh Allah SWT, karena hidup di dunia itu adalah panggung ujian, cobaan. Tidak mungkin kita hidup dunia sehat terus, betul? Pasti kadang ada sakit, kecuali satu orang. Siapa yang sehat terus? Ada yang tahu? Samson. Manusia yang sehat terus siapa? Oh, enggak tahu ya? Oh ya, Fir'aun itu, Pak, Ibu, nggak pernah sakit, bahkan pusing aja nggak pernah. Fir'aun itu nggak pernah pusing itu. Makanya dia berani ngaku Tuhan. Aku ini Tuhan ya saja nih, kok gak tahu lorong gitu Fir'aun itu. Nah, makanya sakit itu anugerah, Bapak Ibu, biar jenengan nggak ngaku Tuhan. Nah, hidup di dunia itu nggak sehat terus, kadang kita sakit, organ itu nggak akan bekerja terus, kadang dia melemah. Hidup di dunia nggak mungkin senang terus, kadang kita meneteskan air mata. Hidup di dunia nggak mungkin tertawa terus, kadang kita menangis. Nggak mungkin lancar terus, kadang seret. Orang yang memahami Asmaul Husna lalu dia mengalami musibah dari Allah, maka dia lebih tegar. Kita tidak mengatakan dia nggak pernah sedih, enggak. Dia sedih, tapi dia lebih tegar, dia lebih sabar ketika menghadapi musibah. Apa hubungannya? Orang yang belajar Asmaul Husna kok lebih tegar. Ketika dia belajar Asmaul Husna, maka dia akan belajar nama Allah Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Yang maha mengetahui. Dan Al-Hakim, apa arti